saya Manda. Saya dari Rumah Zakat Samarinda. Jadi Rumah Zakat ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi tidak hanya di Samarinda. Nah, saya izin memperkenalkan program-program dari Rumah Zakat Samarinda. Itu ada 4 rumpun, yaitu ada lingkungan, ada ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, itu apa saja sih? Nah, saya menjelaskan di bagian pendidikan karena saya di bagian pendidikan ya teman-teman ya. Nah, pendidikan ini ada pemberian beasiswa kepada anak-anak juara, namanya anak juara. Tapi anak juara ini tidak hanya untuk anak-anak yang pintar dan lain-lain, tetapi di sini kita menghimpun anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Nah, setiap bulannya itu kita penyaluran beasiswa. Nah, beasiswa itu dapat dari mana sih? Nah, itu didapatkan dari donatur. Nama donatur itu adalah orang tua asuh. Selanjutnya tentang kesehatan. Tentang kesehatan itu kita ada di Desa Berdaya, yaitu Samarinda Utara. Nah, di sana kita membuat namanya adalah Posyandu Lansia ya. Posyandu Lansia itu terbagi menjadi 2, yaitu di Pinang Seribu dan juga Bayur. Selanjutnya ekonomi. Nah, ekonomi ini kita membuat namanya UMKM Desa Samarinda Utara dan juga Samarinda Ulu atau Sidodadi. Nah, kita sudah terhimpun banyak UMKM. Jadi dari ibu rumah tangga yang dulunya tidak memiliki usaha, nah sekarang kita meng-up mereka untuk memiliki usaha agar mereka keluar dari GK atau garis kemiskinan. Nah, selanjutnya untuk lingkungan atau kemanusiaan. Nah, sekarang kita berada di SDN 014. Nah, di sini kita melaksanakan namanya program kemanusiaan, yaitu Palestina. Kita juga bersama dengan Kampung Dongeng untuk memeriahkan atau membantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu saja dari Samarinda. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya kepala sekolah SD 14 Sungai Pinang. Sekolah kami adalah sekolah yang di pinggiran kota, tapi alhamdulillah lingkungannya menyenangkan. Luas tanahnya masih banyak yang harus dibenahi. Banyak sekolah kami punya program. Salah satunya adalah dalam bidang keagamaan, yaitu Jumat Berselawat. Kegiatannya apa saja di Jumat Berselawat? Antara lain sholat duha berjamaah. Selain itu adalah infak. Infak meskipun sedikit atau tidak anak-anak kasih memberi, tetapi insya Allah setiap minggu itu ada bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya saja, jika ada teman atau anak-anak yang sakit, maka dari uang infak itulah bisa kami gunakan untuk memberikan bantuan. Begitu juga jika ada orang tuanya yang meninggal dan sebagainya, dari uang infak itu. Kegiatan keagamaan pun ada juga kita gunakan dari uang infak, misalnya kegiatan nafsi dan sebagainya, termasuk kegiatan seperti ini. Alhamdulillah kita melatih anak untuk berbagi. Nah, salah satunya ini tadi, sebagai peduli kita terhadap rakyat Palestina yang tentunya saat ini dalam keadaan yang kita bisa katakan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disumbangkan anak-anak tadi bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah. Mungkin kedepannya nanti mereka bisa berbagi lagi, lebih lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ibu Marwiyah, guru agama Islam di SDN 014 Sungai Pinang. Saya akan menyampaikan bahwa setiap hari Jumat awal bulan itu insya Allah kita mengadakan Jumat bersolawat ataupun keagamaan yang lain, hari besar gitu. Jadi kalau per bulannya setiap awal bulan itu kita mengadakan Jumat bersolawat, diantaranya tampilan-tampilan anak-anak biar mereka beranilah ke depannya. Kalau jarang-jarang kan mereka mungkin gak berani. Nah, itu kita membuat mereka bersemangat itu. Mungkin lihat teman-temannya tampil tuh. Kalau yang lainnya sih kita setiap hari kegiatan di hari lain itu seperti hapsi itu ada juga gitu. Mungkin itu saja deh dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solimuddin, guru agama Islam dari SDN 14 Sungai Pinang. Pada hari ini saya akan menyampaikan bahwasanya di SDN 14 Sungai Pinang terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, ada beberapa kegiatan keagamaan, diantaranya ada Eskul Hapsi dan ada juga Bildacil. Dan insya Allah mungkin ke depannya ada rencana kami ingin mencari anak-anak untuk bisa
hafalan tahfidz juz 30. Nah, itu masih rencana. Karena kami mulai merintis dulu dari sedikit-sedikit, dari dacil dulu, dan MC, dan juga baca Quran. Ya, baca Quran seperti qiraah ataupun kalau masih tilawah nggak apa-apa juga ya. Untuk melatih anak-anak untuk tampil di kegiatan yang termasuk program kami yaitu Jumat Sholawat. Nah, di mana setiap bulan kami mengadakan kegiatan Jumat bersolawat yang isinya yaitu ada kegiatan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan sholawat-sholawat dan dzikir, membaca Asmaul Husna dan lainnya, dan kemudian juga acara penampilan dari anak-anak ya, yang mana pembawa acara atau MC-nya langsung dari anak-anak sendiri, dilanjutkan dengan pembacaan isi Al-Quran juga yang ditampilkan oleh anak-anak, dan terakhir dilanjutkan dengan Bildacil. Nah, Bildacil yang langsung ditampilkan juga oleh anak-anak. Kenapa kami mengadakan kegiatan ini? Ya, agar anak-anak bisa tampil, bisa percaya diri, ataupun bisa praktek nanti di lingkungan masyarakatnya. Ya, bisa tampil di musola-musola atau di masjid kampungnya ketika ada kegiatan. Nah, atau kita membutuhkan MC atau apa dari kampungnya, nah, ada anak-anak SD 14 Sungai Pinang yang siap untuk tampil di kampung mereka. Nah, jadi kegiatan ini insya Allah rutin kami laksanakan setiap awal bulan. Nah, setiap awal bulan. Ya, jadi dan beberapa bulan anak-anak yang masuk, memang ada anak yang sekolah pagi saja. Nah, di bulan-bulan tertentu mungkin anak yang siang juga masuk pagi juga untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Nah, itu kami, saya dan Bu Marawiyah berusaha untuk melatih anak-anak agar anak-anak bisa kedepannya lebih percaya diri lagi, lebih termotivasi lagi untuk bersama-sama berjuang berdakwah, memajukan atau mengembangkan bakat-bakat atau potensi yang ada pada diri mereka, sehingga sekaligus sebagai ladang dakwah untuk menyebarkan agama Islam untuk lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi terutama dengan SD 14 Sungai Pinang. Nah, kemudian kami juga untuk mencapai misi dan visi sekolah ataupun menjadikan anak-anak yang beriman dan bertakwa. Nah, ada program yang disampaikan atau yang diajukan atau awali dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu kegiatan untuk mendirikan musola. Nah, ini kami baru merintis, alhamdulillah, yang rencananya pembangunan 1 tahun, alhamdulillah ini baru berjalan 3 bulan, 4 bulan sudah berdiri. Nah, yang mana dana itu awalnya dari kepala sekolah yang mengajak kepada guru-guru. Nah, dari sumbangan dari guru-guru dulu, kami bersama-sama mengembangkan iuran untuk awalnya dari fondasi dan lainnya. Nah, setelah itu baru kami mengadakan sumbangan secara sukarela bagi yang mau menyumbangkan saja. Nah, kami tidak memaksakan, kami tidak melaksanakan pungutan, hanya yang rela menyumbangkan silakan, baik berupa material ataupun juga berupa dana, berupa uang. Nah, alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan, sudah sampai ke atap selesai, instalasi listrik selesai, dan insya Allah rencana kedepannya akan keramik pengecetan. Mungkin setelah itu bisa ditempati, ya, di mana di situ juga nanti kegiatan duha tadi tidak hanya dilaksanakan sebulan sekali, mungkin nanti rencananya akan dilaksanakan setiap hari secara bergiliran untuk anak-anak kelas 1 hari ini, kelas 2 hari berikutnya, dan nanti kita jadwalkan agar mereka bisa rutin sholat duha di musola yang insya Allah akan terbangun dan bisa ditempati dalam waktu dekat ini. Amin. Ya, mungkin untuk dari Bapak Ibu yang ingin berdonasi juga boleh, ya, nanti silakan berdonasi, silakan menghubungi dari guru-guru SD 14 Sungai Pinang atau kepada saya ataupun kepada Bapak Ibu yang lain, ya, silakan hubungi kami ke nomor 0813 4726 5040. Nah, nanti akan kami tunaikan amanah tersebut untuk ke musola yang insya Allah menjadi amal jariah dan sedekah bagi Bapak Ibu semua, karena salah satu dari amal yang tidak terputus yaitu adalah sedekah jariah. Nah, yang akan menjadi pembangunan musola yang akan selalu dipakai dan digunakan untuk ibadah oleh anak-anak SD 14 Sungai Pinang khususnya, dan juga umumnya untuk guru-guru ataupun ada tamu ataupun siapapun yang ingin melaksanakan sholat, silahkan untuk melaksanakan sholat di SD Musola 14 Sungai Pinang. Ya, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Oke, makan bakwan di tempat Bu Asih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa supaya adik-adik selamat dan sejahtera. Adik-adik mengucapkan salam yang sama buat Kak siapa ya? Kak Triana. Kak Triana. Adik-adik siapa ya yang mengajarkan kita mengucapkan salam? Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad Rasulullah itu mengajarkan kita untuk mengenal Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang alhamdulillah. Kalau kau suka hati bilang alhamdulillah. Kalau kau suka hati mari kita ulangi. Kalau kau suka hati bilang adik-adik, kenapa ya kita bilang alhamdulillah? Hari ini itu adalah hadiah dari siapa? Dari Allah. Di sini bagian kita sehat. Siapa yang tadi malam bisa tidur? Hari ini kalau mau makan ada makanan? Ada. Kalau tidur, tidurnya nyenyak, tenang. Ada listrik di rumah. Kalau haus, ada di rumah. Di rumah kita ada ayah dan ibu. Ada adik dan kakak. Ada. Hati kita merasa alhamdulillah. Tapi ada teman-temannya adik-adik jauh di sana. Rumahnya jauh di sana. Mereka tidak bisa tidur. Di sana susah makan. Mereka lapar. Kalau haus tidak ada air. Jauh banget gak sih? Kalau mereka tidur, tidurnya tidak nyenyak. Takut kalau ketika mereka tidur tiba-tiba bersuara. Tiba-tiba ketika mereka bangun, rumahnya sudah hancur. Tidak ada lagi tempat yang aman. Kasihan ya. Tapi kita di sini bisa makan, bisa tidur, ada listrik, ada air, ada saudara kita bisa bahagia dan aman. Adik-adik tahu di mana itu? Saudara-saudara kita di Palestina. Kasihan ya. Mau kita doakan teman-teman kita di Palestina. Mau kita berbagi dengan teman-teman kita di Palestina. Coba kalau kita lahir di Palestina, mungkin adik-adik gak bisa nih mungkin begini. Jangan takut, khawatir. Turun di mana-mana banyak suara senjata. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah karena kita adalah umatnya
Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta lautan? Siapa pencipta diri kita? Yang nyata orang tua kita? Berarti Allah itu Maha Pencipta. Siapa yang paling berhak disembah? Tidak ada Tuhan selain. Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana kita tahu tentang cara menyembah Allah? Bagaimana kita tahu caranya beribadah? Melalui siapa? Allah mengajarkan cara menyembahnya melalui seorang nabi. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kenal sama Nabi Muhammad? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siapa nama kakeknya? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Siapa nama bapaknya? Jangan cerita tahap ini, semua sudah tahu. Yang pasti beliau adalah keturunan dari Bani Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Dia adalah penjaga dari orang soleh. Di kota mana? Rasulullah lahir di mana? Di kota Mekah. Tambah seru nih, tambah paham lagi tadi gak usah cerita aja. Tapi Tatiana sendirian sepi. Tatiana buat teman. Temennya Tatiana itu seekor hewan. Mati tuh. Gasnya habis ya?
kelihatan. Naik lagi. Yang di belakang nggak kelihatan. Naik lagi. Wah, itu dia. Wah, ada pohon. Mau manjat? Jangan manjat. Dongeng dulu. Ada pohon. Mau manjat? Nanti dongeng dulu. Lu kalau udah lihat pohon ya pengen manjat aja. Adik-adik, duduk yang rapi lagi ya. Anak soleh duduk rapi. Kalau Katriana bilang anak soleh, adik-adik jawab siap, gitu ya. Anak soleh, Masya Allah, Alhamdulillah. Orang tadi mau ngapain nih kesini? Aduh, orang rambutnya panjang, disisir dulu. Oh iya, tahu rambutnya bagus. Aku pakai dasi loh. Iya, teman-teman, Arun punya orang tua, namanya ayah orang hutan dan ibu orang hutan. Arun adalah hewan ciptaan Allah, maka Nabi Muhammad juga ciptaan Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan. Nabi Muhammad Rasulullah mengajarkan kita cara mengenal Allah, cara beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah adalah manusia. Orang mau cerita apa? Apa ya? Mau cerita apa ya? Teman-teman, tahu tidak? Ketika Rasulullah mau lahir, teman-teman, ketika Rasulullah mau lahir, ada banyak peristiwa. Ada yang tahu? Teman-teman hebat. Ayo, kita dipegang dulu. Jangan dimakan, disayang. Adik-adik, ada banyak peristiwa ketika menjelang kelahiran Rasulullah. Orang yang cerita apa, Katriana? Orang aja. Ayo orang yang cerita. Teman-teman, kota Mekah adalah kota yang tandus. Kota Mekah adalah kota yang tandus, kering, tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Kotanya tandus, kayak musim kemarau. Tapi teman-teman, tapi ketika Rasulullah mau lahir, tiba-tiba kota Mekah kedatangan hujan yang lebat. Adik-adik tahu kalau hujan kita disunahkan membaca doa. Kenapa kalau hujan kita baca doa? Karena hujan adalah rahmat. Karena hujan adalah hadiah dari teman-teman. Tiba-tiba ketika menjelang kelahiran Rasulullah, hujan yang lebat. Emang gitu suara hujan? Emang suara hujan kayak apa? Itu bukan hujan. Itu suaranya orang kalau jatuh. Bukan, karena hujan mengguyur kota Mekah dan pohon-pohon menjadi tumbuh. Berarti Rasulullah adalah orang yang mulia. Kelahirannya disambut dengan kota Mekah yang tiba-tiba menjadi subur. Apalagi ya peristiwa yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang ditunggu-tunggu. Tadi ada yang jawab. Itu teman-teman. Ya, tiba-tiba kota Mekah diserang. Tiba-tiba kota Mekah diserang oleh
seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Masih ingat siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ismail dan ayahnya yang bernama siapa nama ayah Nabi Ismail? Nabi Ibrahim. Tidak teman-teman, seorang raja yang bernama Raja Abraham. Dia ingin menghancurkan kota Mekah, terutama Ka'bah. Dia naik pasukan gajah besar apa kecil? Kalau besar jalannya gimana? Atau pasukan bergajah menyerang kota Mekah. Tapi ada apa di situ? Sebelum pasukan bergajah berhasil menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba Allah memerintahkan siapa? Burung bagaimana cara burung ababil mengalahkan pasukan bergajah? Dengan cara batu dari mana? Batu dari neraka. Teman-teman, kalau batu dari neraka itu panas atau dingin? Batunya panas, diterbangkan oleh burung ababil dari angkasa menyerang pasukan bergajah. Pasukan bergajahnya menang atau kalah? Raja akan menghancurkan kota Mekah. Tapi kalau diserang sama burung ababil takut Ayo pasukan bergajah, ayo kita mundur. Nggak jadi nyerang kota Mekah, nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah. Karena peristiwa ini adik-adik, Rasulullah disebut lahir pada tahun gajah. Jadi Rasulullah lahir tanggal berapa? Ada yang tahu? Masya Allah. Coba dekat, orang kasih salaman. Kakak yang di belakang pintar banget. Masya Allah. Jadi Rasulullah lahir di tahun gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kan kalau kita mau kenalan sama Rasulullah, kita harus mengenal Rasulullah adalah Nabi yang mulia. Sebelum kelahirannya, Allah menggagalkan menghancurkan kota Mekah. Kemudian tiba-tiba kota Mekah menjadi subur. Ada lagi. Teman-teman tahu bangsa Majusi? Pada zaman itu ada bangsa yang menyembah api. Namanya bangsa Majusi. Bangsa apa? Padahal siapa yang berhak disembah? Kalau api bisa nggak memberi kita kebaikan? Tiba-tiba api
Nabi bangsa Majusi yang disembah oleh mereka selama bertahun-tahun, apinya tidak pernah padam. Menjelang detik-detik kelahiran Nabi, tiba-tiba apinya padam. Waduh, kok apinya mati? Apa mereka menghidupkan kembali apinya? Mereka berusaha menghidupkan lagi, tapi tidak pernah bisa hidup. Itu artinya Allah memberitahu nanti akan lahir seorang nabi yang akan mengajarkan cara menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Termasuk bangsa Yahudi, bangsa Majusi yang menyembah api. Adik-adik tahu dulu bangsa Quraisy juga menyembah patung. Ada patung-patung yang disembah, padahal patung bukan Tuhan. Makin siap, lihat ke atas. Ciu. Panas. Iya, nggak apa-apa deh. Ini insya Allah dapat pahala karena kita sama-sama belajar. Orang semangat? Semangat! Teman-teman masih semangat? Semangat. Wah, mana semangatnya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Itu dia. Orang juga bersemangat. Tadi sudah cerita detik-detik menjelang kelahiran. Apa yang terjadi ketika Rasulullah mau lahir? Sekarang, apa adik-adik mencintai Rasulullah? Masa adik-adik sayang sama Rasulullah? Masa? Apa buktinya kalau kita mencintai Rasulullah? Bersolawat. Apalagi? Sholat. Apalagi? Adik-adik, cara menyembah Allah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat. Apalagi yang diajarkan Rasulullah? Berzikir. Apalagi? Mengaji. Apalagi ya? Berselawat. Benar sekali. Coba orang dari sini. Kalau bertemu itu assalamualaikum. Adik-adik, nggak dengar. Adik-adik, kurang keras. Adik-adik, itu baru semangat. Adik-adik, salah satu cara meneladani Rasulullah adalah dengan mengikuti apa yang dia ajarkan. Namanya sunnah. Kayak gitu adik-adik. Orang mau tanya, kalau kita masuk kamar mandi, Rasulullah mengajarkan berdok kaki kanan dulu, apa kaki kiri dulu? Iya. Kalau masuk kamar mandi, kata Nabi, melangkah masuk pakai kaki. Kalau keluar kamar mandi pakai kaki mana? Dengan melaksanakan ini
pakai tangan sambil menunggu adik-adik dari mobil sini yang adem. Nah, saatnya minum. Coba orang balik lagi ke sini. Sabar ya. Nah, minumnya akan dibagi. Ketika makan dan minum selain pakai tangan kanan, membaca gimana doanya? Doa mau makan, minum. Ada yang tahu doa makan? Mungkin belum minum, coba baca doa sama-sama. 1, 2, 3. Dan nyari ya, biar Erin baca doa. Yang ini sudah baca doa makan dan minum. Masya Allah. Yang ini sudah baca doa makan dan minum. Masya Allah.